Pria itu menyalakan korek api dengan kuat. Saat api membubung dari bawah, api itu jatuh ke tanah. Ia mengambil tali jahit, meraihnya, menyalakannya, lalu memutusnya, dan menemukan seutas tali pendek. Ia kemudian mengambil jarum dari kasur dan membengkokkannya ke lubang di dinding. Ia juga menemukan sebuah kait. Ia kemudian melilitkan tali di sekitar kait tersebut, dan dengan demikian ia memiliki alat panjat. Pria itu melakukan semua ini dengan susah payah karena ada sepotong benda yang dicat biru tergeletak di suatu tempat di atas. Namun, sesaat kemudian ia melihat seekor laba-laba janda hitam yang menakutkan duduk di dekatnya. Namun, untuk menghindari kelaparan, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia melempar kait itu dengan kuat dan kait itu tersangkut di laci. Kemudian ia meraih tali dan mulai memanjat. Begitu mencapai puncak, ia melemparkan kait itu ke atas lagi. Melakukan hal ini beberapa kali, akhirnya ia mencapai permukaan paling atas lemari. Namun kini ada celah besar di depan. Tidak ada jalan di kedua sisi. Ia berpikir mungkin ia bisa melompat ke seberang dengan berjalan di atas papan kayu yang dicat. Namun, tepat saat ia hendak melompat, bagian depannya tiba-tiba terangkat. Namun ia segera meraih papan kayu itu dan menghindari jatuh. Ket yang menempel di papan itu hampir terkelupas. Ia mengumpulkan keberanian dan melompat ke seberang. Ia diselamatkan dengan bantuan lengannya yang kuat. Kini benda itu ada di depannya. Setelah 3 hari kelaparan, ia berlari dengan gembira. Ia memungut benda itu dari tanah dan mulai makan. Ia tak percaya betapa sulitnya mendapatkan makanan setelah manusia mengecil. Padahal, 3 bulan yang lalu ia sama seperti manusia lainnya. Suatu hari ia berjalan-jalan di laut. Kemudian asap putih aneh muncul di depannya. Perahu itu melewati asap itu. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun setelah kembali ke rumah, menyadari bahwa tubuhnya semakin mengecil dari hari ke hari. Para dokter tidak dapat menjelaskan alasannya dan ia dikirim ke pusat penelitian. Di sana ditemukan bahwa DNA-nya sedang dibuat ulang. Namun, tidak ada obatnya. Dalam sebulan, ia menjadi sangat kecil hingga seukuran kotak korek api. Ia meminta cerai kepada istrinya agar tidak menjadi beban. Namun istrinya yakin ia akan kembali normal. Setelah sebulan, ia menjadi sangat kecil hingga harus dikurung di rumah mainan. Suatu hari, ia keluar dan lupa menutup pintu. Seekor kucing menyelinap masuk. Kucing itu mendekati rumah mainan dan mulai mengendus. Pria itu mendengar suara di luar dan membuka pintu. Namun, kucing itu mencakar punggungnya. Rumah itu hampir runtuh. Ia berlari dan bersembunyi di balik pintu ruang bawah tanah. Saat ia mulai menutup pintu perlahan, kucing itu melihatnya dan memasukkan cakarnya ke dalam. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk menutup pintu. Namun, ia jatuh dan berguling menuruni tangga. Untungnya, ia jatuh ke keranjang pakaian kotor dan diselamatkan. Ketika ia melihat ke belakang, kucing itu sedang menjilat lilit.